Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrul Tiotala, kelas 1 KA21 dengan NPM 101251101. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi minggu ke-8, yaitu tentang jejaring sosial dan kota cerdas. Yang pertama itu ada jejaring sosial. Apa sih jejaring sosial? Jejaring sosial adalah layanan berbasis internet yang memfasilitasi pengguna untuk membuat profil pribadi, berinteraksi dengan pengguna lain, berbagi konten, dan membangun komunitas secara daring. Contoh platformnya itu ada Twitter, terus WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Lalu ada fungsi dan manfaat jejaring sosial, yaitu pertama ada sarana komunikasi. Jejaring sosial memungkinkan komunikasi cepat dan mudah melalui pesan teks, video, audio, maupun panggilan. Lalu fungsi dan manfaat yang kedua itu ada media berbagi informasi. Pengguna dapat menyebarkan berita, opini, karya kreatif, atau informasi penting dalam waktu yang singkat. Ketiga, membangun identitas dan personal branding. Platform seperti TikTok dan Instagram memungkinkan pengguna untuk membentuk citra diri, terutama bagi pelaku bisnis, selebritas maupun profesional. Yang keempat ada mendukung aktivitas bisnis dan pemasaran digital. Jejaring sosial menjadi alat pemasaran yang efektif melalui iklan digital. Kelima ada media pendidikan dan kolaborasi. Institusi pendidikan menggunakan jejaring sosial sebagai sarana penyimpanan materi. Lalu yang terakhir ada ruang partisipasi publik. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat, terlibat dalam gerakan sosial, atau menyampaikan aspirasi politik secara luas. Dampak positif jejaring sosial itu yang pertama ada meningkatkan keterhubungan antar individu. Lalu yang kedua, memudahkan penyebaran informasi. Yang ketiga, menjadi peluang ekonomi. Yang keempat, mendorong kreativitas dan inovasi. Lalu yang kelima, mendukung pembelajaran mandiri dan komunitas berbagi ilmu. Lalu ada dampak negatif dari jejaring sosial, yaitu yang pertama ada ketergantungan pada media sosial. Yang kedua, penyebaran informasi palsu atau hoax. Yang ketiga, ada ancaman terhadap privasi. Yang keempat, cyberbullying. Lalu yang terakhir ada kecemasan sosial dan gangguan psikologis. Lalu jejaring sosial ini juga ada tantangannya, yaitu pertama, keamanan data dan privasi. Pengguna sering tidak menyadari resiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi. Lalu yang kedua, literasi digital yang rendah. Kurangnya pemahaman mengenai etika digital dan verifikasi informasi menyebabkan penyebaran hoaks. Ketiga, ada regulasi pemerintah. Regulasi seringkali tidak mampu mengikuti cepatnya perubahan teknologi, sehingga pengguna rentan terhadap pelanggaran hukum dan penyalahgunaan platform. Yang terakhir ada etika penggunaan. Pelanggaran etika, ujaran kebencian, dan penyebaran konten negatif menjadi masalah yang sering muncul. Setelah jejaring sosial, yang kedua di materi ini itu ada smart city atau kota cerdas. Smart city adalah konsep pengelolaan kota yang memanfaatkan teknologi informasi, sensor digital, Internet of Things atau IoT, big data, dan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Tujuan Smart City itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, membangun tata kelola pemerintah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, mengurangi dampak lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan digitalisasi. Yang kelima, mempermudah akses informasi dan meningkatkan partisipasi warga. Lalu ada komponen utama dari Smart City, itu ada Smart Governance atau pemerintahan cerdas.
pemerintahan menyediakan layanan seperti e-government, e-budgeting, e-health, dan keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kecepatan pelayanan. Lalu ada smart economy atau ekonomi cerdas, mengembangkan ekosistem bisnis berbasis teknologi seperti digital marketplace. Lalu yang ketiga ada smart mobility atau transportasi cerdas, yaitu mengintegrasikan transportasi berbasis teknologi seperti transportasi publik online, smart traffic light, e-parking, dan kendaraan listrik. Lalu ada smart environment atau lingkungan cerdas, menggunakan teknologi untuk pengolahan sampah, air bersih, energi terbarukan, serta pemantauan kualitas udara dan cuaca. Lalu ada smart people atau masyarakat cerdas, pengembangan literasi digital, partisipasi publik, dan kolaborasi antar warga melalui platform digital. Yang terakhir ada smart living atau kehidupan cerdas, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, perumahan, dan rekreasi yang berbasis teknologi digital. Lalu ada manfaat dari smart city. Yang pertama itu pelayanan publik lebih cepat dan efisien. Yang kedua, transportasi lebih lancar. Yang ketiga, lingkungan lebih bersih dan sehat. Keempat, meningkatkan keamanan kota seperti CCTV cerdas dan emergency alert system. Yang kelima, peningkatan ekonomi melalui inovasi teknologi. Yang keenam, partisipasi masyarakat lebih mudah melalui aplikasi pelaporan dan musyawarah daring. Lalu ada tantangan implementasi dari smart city. Itu ada pertama ada pendanaan dan infrastruktur. Biaya pembangunan perangkat IoT dan pusat data sangat tinggi. Yang kedua, kesiapan SDM dan literasi digital. Kurangnya SDM yang memahami teknologi menjadi kendala utama. Ketiga, keamanan cyber atau cyber security. Smart city rentan terhadap serangan cyber seperti peretasan data, ransomware, dan sabotase sistem. Keempat, ada integrasi sistem dan data. Banyak kota menghadapi persoalan karena sistem informasi yang tidak terintegrasi. Kelima, ada regulasi dan kebijakan. Butuh regulasi yang jelas untuk mengatur penggunaan data, privasi, serta standar teknologi. Lalu yang terakhir ada resistensi dari masyarakat. Perubahan budaya dan kebiasaan memerlukan proses adaptasi yang tidak selalu mudah. Lalu ada masa depan dari smart city. Yang pertama itu adalah hyper-connected city. Seluruh perangkat terhubung dalam satu sistem terintegrasi. Lalu yang kedua ada metaverse governance. Itu adalah simulasi kota virtual untuk pengambilan kebijakan. Yang ketiga ada green smart city, kota berbasis energi terbarukan dan rendah emisi. Lalu yang terakhir ada AI driven city, yaitu pengambilan keputusan berbasis kecerdasan buatan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi minggu ke-8, yaitu tentang jejaring sosial dan smart city. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.